Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika dinaka ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan baca Ummul Kitab liridha ila ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila sultanul aliyah Syekh Abdul Qadir Jalani qad sirrahu radhiyallahu anhu wa khususan ila hadratu Syekh Syamashari Mbah Yiksan bin Jambas Mbah Ali Ma'sum wa walidina wa anfusina wa talabul ilmi wal hikmah العبادة والدعوة وغزر المسلمين وقل جميع الحاجة بقبول شولم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. Kitab Futuhul Ghaib karya Sultanul Aliyah Syekh Abdul Qadir Jalani, yakni dalam hal ini adalah cuplikan-cuplikan yang telah saya sadur dan saya tulis dengan judul Atas Segala Rahasia dan diterbitkan oleh penerbit Dua Mata Air Yogyakarta. Wasiat yang ketiga, Syekh Abdul Qadir telah berkata, manakala seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula-mula ia akan melepaskan diri dari ujian itu. Jika tidak berhasil, ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain. Jika ia sakit, ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal itu pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih dapat menolong dirinya, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selagi pertolongan lain masih didapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya sebelum ia memutuskan dirinya dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka tampaklah ketentuan dan keputusan Allah dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan, hingga hanya ruh sajalah yang tinggal padanya. Hadirin kadang muda yang berbahagia, juga kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jalani
tengah mengajarkan kepada kita, berwasiat kepada kita, hendaklah pertama-tama ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada ujian dan cobaan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu itu, tentu yang pertama-tama kita mintai tolong atas ujian itu harusnya adalah Allah, bukan yang lainnya. Yang lainnya bagi kita adalah bentuk-bentuk ikhtiar kita sebagai manusia yang memang diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Tetapi ikhtiar itu pun harus disertai kesadaran bahwa kita tidak sedang mengadukan Allah. Kita tidak sedang mengadukan Allah kepada makhluknya. Tidak. Kita diberi ujian, diberi cobaan, apapun ujian dan cobaan itu. Entah berupa ekonomi, atau masalah keuangan diri, keuangan keluarga, masalah ekonomi, kerja, dagang, dan sebagainya. Entah itu masalah pendidikan, pengetahuan. Sehingga kita perlu menambah pengetahuan kita, bertanya kepada cerdik cendekiawan, bertanya, berguru kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru-guru. Semuanya adalah bentuk-bentuk ikhtiar kita. Dengan penuh kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ujian masalah keluarga, cobaan masalah anak, dan lain sebagainya. Pertama-tama kita harus sadar semua ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah setelah menyadari bahwa semuanya dari Allah, maka kita meminta pertolongan pertama-tama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikhtiar. Ikhtiar, belajar, bertanya, dan juga meminta bantuan dari sesama kalau kita tidak mampu. Tetapi minta bantuan kepada sesama pun itu juga harus dengan kesadaran sebagai ikhtiar. Sehingga kita punya kerendahan hati terhadap sesama. Bahwa kita ini juga makhluk lemah, manusia lemah yang juga butuh bantuan orang lain. Kalau kita tidak pernah minta bantuan orang lain, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, bisa jadi kita terjebak pada kesombongan, keangkuhan bahwa kita ini mampu mengatasi diri sendiri sehingga kita tidak punya kerendahan hati di hadapan orang lain. Penting meminta tolong kalau kita tidak mampu kepada orang lain. Dengan begitu kita akan punya kerendahan hati di hadapan sesama. Tetapi semuanya harus dengan kesadaran Allah. Kalau hal itu dibenarkan oleh Allah. Sebab ada permintaan tolong yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi juga ada permintaan tolong yang tidak dibenarkan ketika permintaan tolong itu tidak ada kesadaran akan Allah. Permintaan tolong itu bertentangan dengan akidah maupun syariah. Itulah yang dilarang oleh Allah. Sepanjang permintaan tolong kita kepada sama, ada kesadaran Allah, sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariah, atau hukum-hukum muamalah atau berakhlak, maka permintaan tolong kita kepada sama akan menjadi bagian pembelajaran bagi diri kita, sehingga kita punya kerendahan hati, jiwa sosial, pengertian, kesadaran bahwa kita pun harus menolong orang lain juga. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Kalau pertama-tama kita minta tolong kepada Allah, Allah justru akan bangga kepada kita. Karena bisa jadi ujian dan cobaan itu memang teguran dari Allah agar kita senantiasa ingat dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti kita tidak boleh minta tolong kepada orang lain, tidak. Minta tolong pada orang lain pun itu juga perintah. Perintah, kenapa? Kalau kita tidak minta tolong pada orang lain, efeknya jadi kesombongan, jadi keangkuhan, jadi ketidakpedulian, maka
minta tolong kepada sama itu jadi perintah. Merupakan perintah. Kita belajar kepada orang lain, itu kan perintah. Kita minta tolong pada orang lain yang berpengetahuan untuk mengajari kita. Ya enggak? Talabul ilmi, talabul rizki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wasiat yang keempat. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, apabila engkau mati dalam tanda petik ya, dari makhluk, maka akan dikatakan kepadamu, Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Ini ajaran yang lebih tinggi dari ajaran yang sebelumnya tadi kita bahas. Jadi apabila kita mati dari makhluk, artinya tidak memandang makhluk, hanya memandang kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, punya tawakal kepada Allah. Maka, kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Kita tidak berkehendak minta tolong kepada sama. Sebaliknya kita akan memberi pertolongan kepada sama. Tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi kita telah bahas. Apabila engkau telah mati dari nafsu badaniyah, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikanmu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila engkau telah mati dari kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan menghidupkan engkau di dalam satu kehidupan yang baru. Kehidupan dalam tanda petik. Kehidupan yang baru ini bisa berupa pencerahan-pencerahan diri, kesadaran-kesadaran baru. Dan itulah kehidupan baru. Setelah itu engkau akan diberi hidup yang tidak mati lagi. Hidup yang tidak mati lagi adalah kesadaran kepada Allah yang tidak akan pernah mati. Kalau kesadaran itu senantiasa dijaga dan terus didekatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dikayakan dan tidak akan pernah apa-apa lagi. Tidak akan pernah miskin lagi. Engkau akan dikayakan. Dan ini kita buktikan pada para nabi, para wali, para sahabat. Mereka ini rata-rata merasa kaya, artinya tidak butuh terhadap makhluk. Karena tidak butuh terhadap makhluk, dia tidak pernah merasa miskin. Mereka hanya butuh kepada Allah. Engkau akan diberikan dan tidak akan dimurkai. Engkau tidak akan diberkati. Engkau akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Ini kalau orang sudah hidup dalam Allah. Sadar akan Allah. Sadar di dalam Allah. Engkau akan diberi ilmu sehingga engkau tidak akan pernah bodoh lagi. Engkau akan diberi kesentosaan dan engkau tidak akan merasa ketakutan lagi. Engkau akan maju dan tidak akan pernah mundur lagi. Nasibmu akan baik dan tidak akan pernah buruk. Engkau dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Engkau didekati oleh Allah dan tidak akan dijauhinya. Martabatmu akan menjadi tinggi dan tidak akan pernah rendah lagi. Engkau akan dibersihkan sehingga tidak lagi merasa kotor. Ringkasnya, jadilah engkau seorang yang tinggi dan memiliki kepribadian yang mandiri. Dengan demikian engkau akan disebut sebagai orang yang luar biasa. Orang yang tinggi adalah orang yang senantiasa mempautkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbul A'la, Tuhan yang maha tinggi. Orang yang senantiasa memautkan dirinya dengan Allah, maka ia akan menjadi orang yang tinggi. Orang ini juga akan dikaruniai kepribadian yang mandiri. Artinya orang yang tawakal kepada Allah. Yang telah merasa cukup dengan Allah. Maka ia tidak akan pernah merasa miskin. Ia tidak akan butuh terhadap makhluk. Sehingga orang seperti ini betul-betul mandiri. Karena yang dimilikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Selanjutnya wasiat yang kelima dari Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Futuhul Ghaib. Apabila engkau melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia, dengan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan perangkapnya, dan dengan racunnya yang membunuh, yang di luarnya tampak lembut tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka dan yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Apabila engkau lihat semua itu, maka hendaklah engkau bersikap sebagai seorang yang melihat orang lain yang membuang air besar, berak, membuka auratnya dan mengeluarkan bau busuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah engkau memalingkan pandangmu dari ketelanjangannya, serta menutup hidungmu supaya tidak mencium baunya yang busuk. Demikianlah hendaknya engkau bersikap terhadap dunia, terhadap dunia, terhadap dunia. Apabila engkau melihatnya, maka hendaklah engkau memalingkan pandangmu dari pakaiannya. Tutuplah hidungmu supaya tidak mencium bau busuknya, tidak mencium kegemerlapannya yang tidak kekal. Semoga dengan demikian engkau dapat selamat dari bahaya dan cobaannya, cobaan dunia. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu pasti akan engkau rasakan, pasti akan engkau dapatkan. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 131 yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini luar biasa, tetapi memang sulit dan berat bagi orang yang belum menyadarinya atau tidak menyadarinya. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia, ahli dunia, yakni orang-orang yang tergila dengan kehidupan dunia, perhiasan, kemewahan, kemegahan-kemegahan, kenikmatan-kenikmatan, semuanya itu dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai barang kotor. Sehingga kalau ada orang bermewah-mewah, pandanglah, kira-kira begitu kata Syekh Abdul Qadir, pandanglah dia tengah berak, tengah membuka aurat, dan baunya busuk. Palingkan dirimu dari orang yang tengah telanjang muka aurat dan berak. Yang kau lihat itu adalah dunia. Dunia, simbol dari dunia adalah kotoran. Palingkan wajahmu, baunya busuk. Apabila engkau mau memalingkan wajahmu, dan wajahmu hanya ketujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Maka engkau akan senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Toha yang tadi kita baca. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, memang sulit. Tetapi sudah banyak yang melalui, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang soleh, para kekasih Allah, ulama-ulama salihin dan amilin. Semuanya itu bisa melampaui, bisa melaksanakannya. Dan tentu kita bisa melaksanakan kalau kita punya kemauan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, tetapi kita bisa mencobanya kalau kita punya kemauan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Siapa semua manusia itu? Adalah manusia yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran diturunkan kepada orang yang takwa. Semua manusia yang bertakwa kepada Allah. Al-Quran diturunkan kepada manusia karena Rasulullah sendiri adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rahmat. Rasulullah adalah rahmat. Sehingga tidak hanya orang-orang yang punya kemampuan tinggi, tapi orang-orang yang awam pun kalau dia punya takwa, punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan hambanya itu. Dia akan bisa memalingkan dirinya dari dunia dan hanya memfokuskan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesabaran, keridhaan untuk senantiasa memfokuskan pandangan hati kita, seluruh hidup kita dan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan berdoa sebagaimana doa yang kerap dipanjatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin, 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga manfaah, barakah, maslahah, limardhatillah, zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Apabila ada khilaf, saman maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.